Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap imannya, mantap kasihnya, mantap pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mungkin kita sudah lelah beraktivitas di hari ini, tapi izinkan firman Allah, izinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Dan harapan saya juga kita diberkati dan dikuatkan iman kita dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya hari kita berdoa, Tuhan Yesus berkati firman-Mu sehingga kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana tadi pagi saya mengatakan, saya akan membawa secara khusus bagaimana sunat di dalam perjanjian baru, ya. Karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kalau orang tidak disunat itu dibinasakan. Tentu kita tidak, atau kalau kita tidak sunat tidak mendapat perjanjian dari Abraham. Ya, kita tahu bahwa Abraham adalah bapak segala bangsa. Jadi kalau kita tidak mendapatkan berkat dari dia, susah. Nah, itu yang membuat kita mungkin akan bertanya-tanya, kalau di situ dalam perjanjian lama harus sunat, bagaimana dengan perjanjian baru? Tema kita adalah sunat yang benar, ya, di dalam bagi orang percaya. Sunat yang benar bagi orang percaya. Saya akan baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-15-16. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Puji nama Tuhan. Jadi Anda tidak usah berputus asa lalu bunuh diri karena tidak sunat mungkin. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita melakukan hukum-hukum Tuhan, itu bagi kemuliaan Tuhan. Sunat atau tidak sunat, kata firman Allah, yang paling penting itu adalah menjadi ciptaan baru. Tetapi saya mau tekankan juga tentang sunat ini. Bagaimana sunat yang diharapkan oleh Tuhan dibagi orang percaya. Yang pertama, di dalam Kolose dikatakan di sana, Kolose 2 ayat yang ke-11, bahwa ada sunat Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 11 itu sunat Kristus, di mana kita sebagai orang percaya melakukan sunat bukan memotong kulit katanya, tapi kedagingannya yang menonjol, hawa nafsunya yang menonjol, keinginan matanya yang menonjol, itu yang harus dipotong dalam kuasa Tuhan. Sehingga kehidupan kita adalah keinginan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan daging, kebencian, sakit hati, iri, benci, amarah, pesta pora, mabuk, pencurian, banyak segudang perbuatan-perbuatan daging itu yang harus disunat. Supaya apa? Damai sejahtera Tuhan turun atasmu, rahmat Tuhan turun atasmu. Lalu yang kedua, kata firman Allah adalah sunat hati. Jadi dalam Roma 2 ayat 29 di sana dikatakan supaya manusia tidak sombong, dan bukan yang ditekankan bukan sunat lahiriah tapi sunat hati, yang memberikan hati ini kepada Allah. Dia bertata dalam hidup kita, dia menjadi raja, menjadi pemimpin dalam hati kita, supaya kita bisa menjadi ciptaan baru. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah adalah sunat telinga. Kisah Rasul 7 ayat 51, di mana kalau orang sudah tidak sunat telinga, dia keras kepala, pekerjaannya memberontak, melakukan hal-hal kekerasan, karena telinganya selalu bertentangan dengan firman Allah. Jadi Allah mau kita sunat Kristus, sunat hati, dan sunat telinga, supaya damai sejahtera Tuhan yang menjadi bagian kita di bumi ini, dan rahmat Tuhan yang menjadi bagian kita di bumi ini, dan rahmat Tuhan juga bagi orang Israel. Itu sebabnya kita ini keturunan Israel, dari Yesus kita mendapatkan segala hal yang limpah, membanjiri kehidupan kita, kasih karunia, supaya iman kita mantap, kasih kita mantap, dan harapan kita dalam Tuhan tetap mantap,
dan nama Tuhan kita muliakan. Menjadi ciptaan baru yang terpenting kata firman Allah. Karena dengan menjadi ciptaan baru, kita betul-betul membiarkan Tuhan menjadi raja, menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang menyenangkan Tuhan dan menjauhi apa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sunatlah hati kami, sunatlah telinga kami, dan biarkan sunat Kristus itu tinggal dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat untuk bersama dengan Tuhan. Mantap imannya, mantap kasihnya, mantap pengharapannya dalam Kristus. Haleluya.